Alhamdulillahilladzi khalaqa lana min anfusina azwaja linaskuna ilaiha wa ja'ala bainana mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba wa man tabi'ahum 'alal huda wa man wafa. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat kebaikan yang Allah taala berikan kepada kita, dan sungguh berbahagia orang-orang yang menikmati hidupnya dengan banyak mengingat nikmat-nikmat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka cenderung dan juga merasa tentram kepada satu sama lainnya. Dan Allah taala menjadikan di antara pasangan tersebut rasa kasih dan sayang di antara mereka. Kemudian salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa syariat yang mulia yang menjadi penerang bagi kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala utus beliau menjadi suri toladan yang terbaik bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Dan tentunya Allah taala jadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kepemimpinan, di antaranya kepemimpinan di dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Allah Ta'ala berfirman surah An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah Ta'ala menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah Ta'ala mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan perialah hubungan silaturahmi, sungguhnya Allah Ta'ala selalu menjaga dan juga mengawasimu. Di antara ayat yang kita bacakan tadi berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan dan juga keesaan Allah Subhanahu wa taala, mana menunjukkan bentuk kasih sayang Allah taala kepada hamba-hambanya melalui penciptaan pasangan suami istri. Yang mana bersama pasangan suami istri manusia dapat saling mengasihi dan juga menyayangi. Dan selain itu memiliki pasangan, Allah Ta'ala sebutkan dapat membuat seseorang dapat merasakan ketenangan, kedamaian, dan juga ketentraman di dalam hidupnya.
Jadi nikmat hubungan suami istri merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga hubungan suami istri merupakan hubungan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hubungan antara sesama manusia yang lainnya. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia dan juga berbarokah ini, kita kembali akan melanjutkan kajian fikih keluarga, fikih rumah tangga, yang mana materi sebagian besarnya kita ambil dari kitab Nasihat Keluarga Sakinah yang disusun oleh Ustaz Nur Fadil Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala, yang mana kajian fikih rumah tangga, kajian keluarga ini di pertemuan yang pertama di pekan yang lalu kita telah menyampaikan banyak hal, dan kita telah sebutkan data tentang banyaknya kasus perceraian rumah tangga atau ketidakharmonisan di dalam rumah tangga kaum muslimin, dan disebabkan karena banyak hal, banyak faktor. Di antaranya tentunya lemahnya pengetahuan pasangan satu sama yang lainnya, suami dan juga istri, terhadap ilmu agama, yang mana kita tahu bahwasannya ilmu agama adalah ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur tentang hubungan dengan Allah, hablun minallah dan juga hablun minannas. Hubungan sesama manusia, di antaranya hubungan rumah tangga. Dan Islam agama yang paling sempurna, sebagaimana seorang musyrik pernah menemui Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, kemudian menyebutkan bahwasannya inni ara sahibakum ay Nabi sallallahu alaihi wasallam yuallimukum kulla syai' hatta yuallimakumul qiraah. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu lengkap sekali, sampai perkara buang hajat pun diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala Salman ajal, benar. Kemudian Salman Al-Farisi menyebutkan tentang adab-adab buang hajat yang diajarkan di dalam Islam, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau adab buang hajat saja lengkap diajarkan di dalam Islam, maka kita pastikan hubungan suami istri, hubungan yang penting di dalam kehidupan dunia dan akhirat, pasti diajarkan secara lengkap di dalam ilmu yang mulia ini, ilmu agama, ilmu syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tiba di pertemuan yang kedua dari 9 pertemuan. Jadi masih ada kurang lebih setelah ini 7 pertemuan tersisa. Dan di pertemuan sebelumnya ya, kita belum selesai menuntaskan tentang hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, di mana kita mengulang sedikit pentingnya hak istri untuk diketahui oleh suami agar dipenuhi hak-haknya dan menjadi kewajiban bagi suami. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka para istri itu dengan cara yang baik. Kemudian Allah taala juga memerintahkan untuk melindungi diri kita dan juga keluarga istri dan juga anak-anak. Wa anfusakum wa ahlikum naro, di dalam surat Tahrim. Dan kita tahu bahwasanya wanita ini dimuliakan. Istri sangat dimuliakan di dalam Islam. Akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah menyebutkan istausu bin nisa, berbuat baiklah kepada wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan irfaq bil qawarir, berlemah lembutlah kepada qawarir, gelas-gelas kaca. Dan diibaratkan wanita bagaikan gelas-gelas kaca yang indah namun mudah pecah apabila kasar atau terjatuh. Dan juga kita tahu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang godaan terbesar dari iblis dan juga setan, yaitu bagaimana untuk memisahkan antara suami dengan istrinya. Dan sang iblis pun memberi kedudukan yang tinggi bagi para pengikutnya yang dapat memisahkan antara hubungan antara suami dengan istri. Karena besarnya ibadah tersebut. Karenanya iblis, setan akan berupaya untuk menjauhkan manusia dari ibadah yang agung tersebut. Jadi dari situ kita memahami tentang pentingnya untuk sang suami mengetahui hak-hak sang istri. Dan di sini di dalam kitab ya telah disebutkan beberapa poin dan diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Muawiyah bin Haidah dan radhiyallahu taala anhu. Di antaranya poinnya yang pertama adalah engkau memberinya makan apabila engkau makan. Maksudnya menafkahinya dan telah kita bahas. Alhamdulillah. Dan yang kedua, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian. Wataksuha idat tasayita. Nah, memberinya pakaian apabila engkau juga berpakaian. Maksudnya semampunya, sesuai dengan batas kemampuannya dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian kita masuk di poin yang ketiga, yaitu jangan engkau memukul wajahnya. Nah, wala tadrib al-wajah. Nah, wala tadrib al-wajah sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Dan juga di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang masalah poin yang kedua tentang masalah berpakaian, ya seorang suami dituntut untuk memberikan pakaian bagi istrinya yang dapat menutupi auratnya. Nah, dan di dalam kitab ini juga, ya alhamdulillah telah dijelaskan tentang adab-adab berpakaian bagi kaum muslimah, ya, menutupi seluruh tubuh, kecuali yang bukan auratnya sebagian madhab ya, wajah dan kedua telapak tangan, bukan sebagai perhiasan, harus tebal, longgar dan tidak ketat membentuk lekuk-lekuk tubuh, nggak boleh transparan atau tipis. Kemudian wanita juga tidak boleh memakai wangian yang dapat tercium baunya oleh wanita yang bukan mahramnya sehingga mengundang syahwat. Tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian wanita kafir, ya, dan juga bukan pakaian yang bertujuan untuk mencari popularitas atau syuhrah, dan juga diutamakan yang berwarna hitam, berwarna gelap, ya, coklat dan lain sebagainya, tidak menimbulkan pesona, ya. Karena kita tahu juga telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, wanita yang ketika keluar rumah maka akan dihias oleh setan. Dan di sini kita masuk ke poin yang ketiga, sebagaimana bisa dilihat di layar ya. Poin yang ketiga, hak istri atas suami, yaitu jangan memukul wajahnya. Ya, jangan memukul wajahnya. Dalam artian boleh memukul istri, tapi jangan pukul wajah. Sebutkan di sini di antara hak yang harus dipenuhi seorang suami kepada istrinya, yaitu nggak boleh pukul wajah istrinya. Meski di dalam kehidupan rumah tangganya ya, terjadi perselisihan yang sangat dahsyat. Ya. Nah, maka di sini diberikan contoh istri durhaka kepada suaminya sehingga suaminya terpancing emosinya, maka hendaknya menahan diri dari memukul wajah. Dan hukumnya haram. Dan di sini disebutkan di dalam ayat pendalilan, wallati taqafuna nusyuzahunna
faiduhunna wahjuruhunna fil madaji dan seterusnya. Al-ayah. Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan nusyus. Nusyus di sini maksudnya yaitu meninggalkan kewajibannya selaku istri. Ya, seperti contohnya meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Nah, karena memang disyariatkan wanita kalau keluar rumah harus atas izin daripada suaminya. Disebutkan hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Allah Ta'ala sebutkan nasihati. Kemudian tinggalkan mereka di tempat tidurnya atau dipisah ranjangkan. Pisah ranjang. Atau kalau ada kamar berlebih, ya pisah kamar. Dan di sini disebutkan ketika diperlukan maka silakan pukul mereka. Nah, di sini pendalilannya boleh untuk memukul mereka. Tapi ya sebutkan ya, nggak boleh memukul wajah. Dan di sini tapi jika mereka taat maka jangan cari-cari kesalahan untuk menyusahkannya. Ya, jadi kalau sudah tobat ya jangan dicari atau jangan berlebih-lebihan. Nah, dan Allah Ta'ala sebutkan sifat Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Di sini dalam ayat ini ya Allah Ta'ala membolehkan seorang suami untuk memukul istrinya. Ya, dan di sini disampaikan tentang kaidah-kaidah dalam bolehnya memukul istri. Ya. Di sini yang pertama dinasihati terlebih dahulu. Ya. Kemudian pisah ranjang. Ya. Apabila masih juga ya, nggak mau kembali kepada ajaran syariat Islam, nah, dipisahkan ya. Saat ini nggak bisa juga dipisah ranjang. Ya. Kemudian di sini pukul nggak boleh memukul wajah. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis setelah. Kemudian yang ketiga nggak boleh pukul istri dengan pukulan yang dapat menimbulkan bekas atau dapat membahayakan bagi sang istri. Dan di sini disebutkan pukulan yang bukan pukulan yang melukai. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatribunna darban ghairu mubarrih." Ya, pukul dengan pukulan yang enggak sampai melukai. Nah, dan di sini disebutkan juga kisah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada sebagian sahabat yang memukul istrinya. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW melarang. Kemudian Umar bin Khattab datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan atas betapa lancangnya ya, kelewatan ini para wanita yang dia nusyus kepada suaminya, durhaka kepada suaminya. Ya, hingga kemudian Rasulullah SAW pun memberikan rukhsah untuk memukul mereka ya, agar mereka takut, agar mereka kembali, mereka bertobat, mereka sadar. Ya. Nah, kadang wanita begitu, kalau enggak digitukan, enggak berubah jadi-jadi. Jadi kadang harus dikasih shock terapi, diantara dengan pukulan. Dan itu diperbolehkan. Bukan KDRT ya sebenarnya. Sekali lagi, pukulannya tadi ada syaratnya ya tentunya. Ya. Nah, dan wanita pun yang dipukul hendaknya ya, bahkan mungkin sebelum dipukul ketika dinasihati hendaknya sudah sadar diri. Jadi suami nggak sampai harus berpisah ranjang, apalagi sampai memukul. Nah, ini pentingnya wanita yang solehah. Ya, wanita yang solehah. Wanita solehah diingatkan cukup. Ya. Tapi wanita yang setengah-setengah solehahnya ya kadang harus dipukul. Ya. Nah, ya, dan Rasulullah SAW memberikan rukhsah untuk bolehnya memukul. Nah, dan kemudian para wanita pun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluh dan mengadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, dan di sini disebutkan dari Abdullah bin Jamar radhiyallahu taala ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya
Bagaimana mungkin seorang di antara kalian sengaja mencambuk istrinya sebagaimana ia mencambuk budaknya, lalu ia menyentuhnya di sore hari. Ini bagi mereka yang berlebih-lebihan dalam memukul istri. Ini bukan memukul lagi tapi penyiksaan. Ini masuk KDRT. Nah, dan di sini Nabi SAW bersabda, "Laisa ulaika bikhiyarikum." Sesungguhnya mereka itu yang dimaksud ini yang suka memukul istrinya, dikit-dikit main tangan, dikit-dikit main tangan. Itu nggak boleh. Ya, harus nasihati bisa ranjang baru, kalau nggak juga baru dipukul. Dan itu disebutkan bukan orang yang baik di antara kalian. Nah, dan kemudian di sini disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang laki-laki yang baik, yaitu laki-laki yang dia berbuat baik kepada istri-istrinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Ya, seperti itu karakter pemimpin. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah memotivasi para sahabatnya untuk menjadi sosok yang terbaik bagi sang istri, ya, Nabi SAW pun ya, menyebutkan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling baik kepada istri beliau. Jadi memberikan teladan dan menyebutkan teladan kepada para sahabat. Nah, dan di sini disebutkan di dalam hadis lainnya, ya, Rasul Ahmad, Tirmidzi dan lainnya, ya, akmalul mu'min, paling baik akhlaknya. Dan sebaik akhlak itu disebutkan waqiyarukum harukum linisai. Dan sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya. Ya. Ada orang yang dia dikenal dengan baik, adatnya baik, akhlaknya di luar rumah. Waliyadzubillah, begitu sampai rumah dia menjadi orang yang paling kasar kepada keluarganya. Ya, bahkan sang istri ya, menyebutkan bahwasanya dia seperti melihat iblis di rumahnya ketika suaminya ada di rumahnya. Waliyadzubillah. Yang dimana dia di luar atau di medsosnya. Ya. Membranding dirinya sebagai sosok yang baik, influencer dan lain sebagainya. Nah, ini nggak benar. Ya. Jadi yang terbaik adab akhlaknya itu terbaik kepada istrinya. Percayalah, orang yang baik kepada keluarganya, baik adab akhlaknya kepada istrinya dan anak-anaknya, itu menjadi orang yang baik adab dan akhlaknya di luar rumahnya. Jadi mulai dari rumah. Dan itu menunjukkan keikhlasan seorang dalam bertingkah laku ketika tingkah lakunya baik, akhlaknya baik di rumahnya kepada istri dan juga anak-anaknya. Kita lihat di sana banyak emang ya orang yang mencari popularitas. Kalau di rumah kan apa yang dicari popularitasnya dia, kecuali keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mungkin bosan tiap hari ketemu istrinya. Nah, dan tidaklah dia berbuat baik kepada keluarganya, melainkan mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu ada akhlak baik, maka lihatlah kepada istri. Ya. Tentunya juga istri yang solehah, ya, istri yang solehah. Pentingnya suami untuk memilih istri yang solehah. Kemudian poin yang keempat yang disebutkan dalam hadis tadi, ya, jangan sekali-kali engkau menjelekkan istri. Ini hak istri kepada suaminya, ya. Jadi kewajiban suami untuk nggak boleh menjelek-jelekan istri. Ya, di sini disebutkan tentang ucapan mengatakan istrinya jelek, buruk, bodoh, tolol, bonga, dan lain sebagainya itu nggak boleh. Ya. Bahkan ucapan doa semoga Allah Ta'ala menjelekkanmu itu nggak boleh. Atau doa mendapatkan atau kamu dari keturunan yang buruk. Pokoknya doa-doa atau sesuatu yang memburukkan, menjelekkan, menghina sang istri itu nggak boleh. Yang menyakiti hati sang istri itu nggak diperbolehkan. Dan itu hak istri untuk tidak dijelek-jelekkan, tidak dibodoh-bodohi. Dan sini disebutkan seorang suami yang telah
memilih istri sebagai pendamping hidupnya. Dia yang pilih itu. Ya. Maka dia punya kewajiban atas pilihannya tersebut untuk mendidik istrinya dengan baik, walaupun segala kekurangannya. Ya, ketahuilah bahwasanya setiap manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya, pasti ada kekurangan. Sehebat apapun dia ustadz, dianggap ustadz yang soleh, ustadz. Nah, ketahuilah bahwasanya rumah tangganya mesti ada masalah, ya, mesti ada kekurangan. Ya. Nah, jadi itu merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi sunatullah. Dan Allah Ta'ala jadikan anak-anak dan juga istri itu sebagai ujian, ya, dan sebagai ujian. Allah Ta'ala uji dengan mereka. Dan di sini disebutkan terkadang istri memiliki kekurangan dalam satu sisi. Ya, dan suami pun pastinya memiliki kekurangan dari sisi yang lainnya. Ya, hendaknya saling mendukung, mengisi, mengisi kekurangan tersebut sehingga menjadi kesatuan. Ya. Nah, jangan sampai suami merasa menjadi raja, merasa dia yang paling benar, yang merasa dia qawamun 'alan nisa, ya, kemudian dikit-dikit yang disalahkan istri, dikit-dikit yang disalahkan istri, yang nggak mau introspeksi. Dan ini banyak terjadi. Ya, kasus dalam rumah tangga banyak terjadi. Keegoisan suami kepada istrinya. Ya, ya entah apa yang merasuki pikirannya, jiwanya, ya sampai istrinya yang baik kepadanya tapi selalu saja diungkit-ungkit kesalahannya. Ada saja masalah, masalah kecil bisa jadi besar. Ya, suami. Ya, itu pentingnya suami untuk banyak introspeksi diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri pengajian-pengajian, majelis ilmu, berteman dengan teman-teman yang soleh, ya, sebagai istri, ya, mengingatkan suaminya, memastikan suaminya memiliki pergaulan yang baik. Tujuannya diantaranya agar nanti kalau dia di rumah tangganya juga, ya, dia akan menjadi sosok yang baik. Karena sahib sahib. Kaidah menyebutkan sahabat itu akan menarik. Dan Nabi SAW menyebutkan almaru ala dini khalili. Manusia itu berada di atas agama dari kawan dekatnya, kawan karibnya. Ya, disebutkan seperti penjual minyak wangi, ya, akan tercium wanginya ketika dia berteman dengannya. Baliknya orang yang berteman dengan pembuat besi, pandai besi, ya, dia juga akan terciprat apinya, ya, baunya. Jadi pentingnya istri untuk mengingatkan suami agar di luar rumah mendapatkan teman-teman yang baik, ya, teman-teman pengajian, masya Allah. Ya. Dan disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bil ma'ruf. Ya. Kalau ada hal yang tidak disukai maka hendaknya bersabar. Boleh jadi yang kita nggak suka itu ternyata Allah Ta'ala jadikan kebaikan yang banyak padanya. Ya, terkadang manusia itu sifatnya begitu, ya, baru menyesal setelah kehilangan. Baru sadar betapa berharganya istrinya itu setelah dia kehilangannya. Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan istri baru kita sadar betapa berharganya sang istri kita tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan bahwasanya kita sebagai para suami waqad minkum mitsaqan ghalidha, ya, telah diambil perjanjian yang kuat dari istri-istri. Ya, waqad minkum mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Ya. Dan di sini Rasulullah SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minna khuluqa radiya min akhar. Ya, jangan seorang mukmin menjelek seorang mukminah, ya, istrinya. Jika dia benci salah satu sifatnya, karakternya, maka dia bisa ridho dari sisi yang lainnya. Jadi cari hal-hal yang positifnya, jangan lihat negatifnya saja. Ya, dia dari berbagai sudut pandang, berbagai sisi. Ya, dengan begitu
keburukan-keburukannya, kekurangan-kekurangannya tadi bisa tertutupi dengan kebaikan-kebaikannya dari sisi yang lainnya. Dan di sini seorang suami sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban ya untuk membimbing dan mendidik. Suami kan dia punya sebelumnya dia sebelum menikah itu punya pilihan untuk bisa memilih. Ketika dia telah memilih istrinya sebagai pendamping hidupnya, sebagai penyempurna agamanya, ya maka dia punya kewajiban, ya punya tanggung jawab akan pilihannya tersebut. Ya, kalau ternyata ada kekurangan, maka hendaknya dia bersabar dan berusaha untuk memperbaiki dengan cara yang lemah lembut. Ya. Nah, bagaimana mendidik istri menjadi istri yang solehah. Dan ini juga seorang suami ya hendaknya memilihkan kawan-kawan buat istri juga kawan-kawan yang solehah agar terbawa karakternya kepada dirinya, bahkan menjadi istri yang taat kepada suaminya. Ya, yakinlah ketika sang istri punya pergaulan yang baik, punya agama yang baik, dia akan menjadi istri yang taat kepada suaminya. Ya, tidak banyak menuntut. Nah, dan di sini Islam mengajar kepada umatnya untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan tabiat istrinya dan disyariatkan untuk memegang ubun-ubun setelah akad nikah dan berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma yas'aluka min khairiha khair ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya, mohon kebaikan dan kebaikan tabiat yang dia bawa, berlindung dari keburukan, kejelekan dan tabiat yang dia bawa. Ya, ini syariat. Ya, setelah akad nikah. Jadi baca doa-doa, dikir-dikir yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita pelajari dan kita amalkan. Karena dikir dan doa, sungguhnya itulah senjata yang utama. Walaupun memang kita wajib untuk berikhtiar, tapi di antara sebab yang terbesar mendatangkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan diremehkan kekuatan zikir dan doa. Dan sebaik-baik zikir dan doa adalah yang datang dari Al-Quran dan juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya doa ini. Ya, jadi diapalkan. Apalagi yang belum nikah, yang diapalkan doa ini, ya nanti ketika mengkecup kening sang istri tercintanya, ya hendaknya dia bisa membacanya dengan fasih. Dan di sini disebutkan apabila istri salah, ya, keliru atau melawan, karena pastinya tidak ada yang sempurna dan hati manusia berbolak-balik. Maka kita suami hendaknya menasihati dengan cara yang baik. Jangan sampai menghina, menjelek-jelekan. Hendaknya kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dan juga menjadikannya sebagai istri yang solehah di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima, hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, ya tidak boleh memisahkannya, mengeluarkannya dari rumahnya. Nah, ini kesalahan juga banyak terjadi di kaum muslimin di negara kita. Ketika terjadi permasalahan itu langsung pisah rumah, kembali ke rumah orang tua. Nah, itu nggak benar, nggak disyariatkan dan bahkan terlarang karena justru pisah rumah itu dapat semakin memperkeruh keadaan. Masya Allah. Jadi syariat Islam ini ya, mengajarkan yang demikian ini mengandung hikmah yang besar. Ya, baik secara psikologi ataupun secara keilmuan. Ya, dengan bersama dengan ini ya mungkin dia emosi, ya, kemudian berjalannya waktu reda emosinya, mengingat lagi kebaikan-kebaikannya dan juga hendaknya menurunkan ego satu sama yang lainnya. Itu bisa kembali rujuk lagi, kembali perbaikan lagi. Nah, di sini disebutkan jika seorang suami dalam keadaan marah pada istrinya atau terjadi permasalahan ketidakharmonisan,
maka suami nggak berhak untuk mengusir istri dari rumahnya. Ya, jadi menjadi hak istri atas suaminya nggak dikeluarkan dari rumah. Ya, Islam menganjurkan untuk meninggalkan mereka di dalam rumah, di tempat tidurnya, dengan tujuan untuk mendidiknya, ya, walaupun dipisah ranjang tadi. Dan sang suami harus tetap bergaul dengan baik kepada istrinya, masih tetap memiliki kewajiban untuk berbuat baik, walaupun ada permasalahan tadi. Maka di sini disebutkan sampai setelah perceraian terjadi pun, ya, dan di sini disebutkan talak, talak rajai, talak yang masih bisa untuk rujuk, masih bisa untuk kembali, ya. Suami tetap nggak boleh mengusir istri. Ya, talak satu, talak dua, bukan talak bain ya. Talak bain itu talak yang harus akad lagi. Dan di sini disebutkan suami boleh tetap nggak boleh mengusir istri ya, jika istri dalam masa iddah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran yang mulia. Ya. Nah, masa iddah jadi penting diperhatikan juga ya, masa iddah ini di dalam Islam syariat ya, seorang istri nggak boleh dan harus menunggu masa iddahnya. Dan masa iddahnya telah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, diantaranya di surah At-Tolak. Ya. Nah, untuk menghitung waktu iddah. Apabila kamu ceraikan istri, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddah yang wajar. Ya. Nah, dan itulah waktu iddahnya hingga akhir ayatnya. Kemudian disebutkan ya, pernikahan itu adalah suatu ikatan yang kokoh, mitsaqan ghalidha. Maka nggak selayaknya hanya karena perkara-perkara yang kecil, remeh-temeh, perkara yang sepele itu kemudian langsung keluar kalimat perceraian. Saya ceraikan, saya tolak, nggak boleh. Ya. Karena ini suatu yang agung, suatu yang besar. Masa cuma karena perkara kecil kemudian apa? Putus, selesai, cerai, begitu, cerai berai. Nah, dalam masalah kecil, termasuk juga dalam masalah yang sangat besar pun ya kita dianjurkan untuk bersabar, ya, saling menasehati. Di sini disebutkan akan menjadi sangat sulit bagi orang tua suami istri ya untuk mendidik keturunan menjadi anak yang soleh, karena anak yang soleh ini ya, merupakan harapan terbesar bagi orang tua. Sebutkan dalam hadis kalau wafat seorang in qata amaluhu illa min salat. Di antaranya adalah waladun soleh ya daulahu, ya, anak soleh yang mendoakan. Wafat seorang dalam kubur yang dia nggak bisa beramal lagi, dari mana kemudian dia bisa mendapatkan pahala setelah kematiannya? Ini anak-anak yang soleh. Bagaimana dia bisa mendapatkan anak yang soleh kalau seandainya kurang pembimbingan dan juga pendidikan kepada anak tersebut? Yang dari mana pembimbingan pendidikan itu? Tentunya dari orang tuanya suami istri. Bagaimana kalau suami istrinya bertengkar, sedikit aja terjadi masalah remeh-temeh itu langsung bertengkar, berkelahi, apalagi di depan anak, waliyadzubillah. Maka bagaimana anak bisa tumbuh menjadi anak yang soleh? Ya, jadi pikirkan juga ya, pengingat bagi kita ketika ada masalah suami istri, maka kita ingat anak kita sebagai aset kita di masa depan, di dunia dan juga di akhirat. Dan di sini disebutkan mengkala sang suami berpesan dengan istrinya, sedangkan anak yang soleh merupakan salah satu aset yang berharga ya, untuk kehidupan kedua orang tuanya. Jadi penting bagi kita. Nah, dan di sini kata-kata talak, perceraian itu harus dijauhkan sejauh-jauhnya dari ucapan suami. Ya, kalau sedang marah, maka hendaknya berhati-hati dalam pengucapan, dipikir, ya, dipikir dampaknya, jangan sampai keluar lisan yang kemudian kita menyesalinya. Nah, dan di sini sebutkan ya tiga hal yang bila dilakukan sungguh-sungguh akan jadi, dan bila dengan bercanda pula akan jadi pula, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Ya, termasuk dalam keadaan marah, ya, dalam keadaan emosi, jatuh gitu. Ya. Nah, biasanya kan orang kalau marah berkata kotor, jelek, dusta, caci maki, mungkin kejelekan, ya.
ujub kepada dirinya, menyombongkan diri. Ya. Oleh karenanya syariat kita mengajarkan apabila marah, ya hendaknya berkata yang baik atau diam. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la taqdab, la taqdab, la taqdab. Dan ketika seorang sahabat meminta wasiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan marah, hindari marah. Ya. Dan di sini disebutkan wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seorang kalian marah, maka diam. Apalagi marah kepada istri, ya, apalagi marah kepada istri. Hendaknya milih diam. Ya. Dan diamnya suami itu menunjukkan kehebatannya dia, kewibawaannya dia di hadapan istri. Kalau sang suami juga ikut marah, meladeni istri, ya masa singa kemudian meladeni sesuatu yang kecil ya kayak gitu ya, melawan yang kecil kucing misalnya, nggak sebanding. Hendaknya ya suami lebih memilih untuk diam dan bersabar, dan itu menunjukkan kehebatannya dia, kekuatannya dia, bukan malah menunjukkan kelemahan, atau sebagian menyebut suami takut istri. Enggak benar yang demikian ya. Justru suami yang hebat ketika dia bisa menahan amarahnya. Ya, itulah 5 hal yang disebutkan dalam hadis yang di atas tadi, hadis dari Muawiyah. Nah, dan kemudian di sini disebutkan poin-poin tambahan di luar dari hadis tadi, ya, hak istri pada suami, atas suami, yaitu suami mengajarkan ilmu agama. Ya, suami memberikan pendidikan dan juga pengajaran dalam perkara-perkara agama, ya, dengan memahami dan mengamalkan, dan itu sebagai pintu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan di sini disebutkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang lakukan pusakum adalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Allah Taala perintahkan untuk menjaga keluarga dari api neraka. Ya. Dan penjagaan itu yaitu diantaranya dengan menasehati, ya, menjadi pemimpin yang mengarahkan, menasehati apabila mereka melakukan kesalahan, membimbing mereka agar mereka menjadi orang yang taat, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertauhid, menjauhi perbuatan syirik, ya, mengajarkan tentang syariat Islam, tata cara ibadah, tata cara muamalah, adab-adab dan lain sebagainya. Dan di sini disebutkan ya, para sahabat mufassir ya, tafsir ayat tersebut di antaranya disebutkan Ali bin Abi Thalib, ya, ajarkan agama kepada keluarga kalian dan ajarkan pula adab-adab Islam, kota ada dan lain sebagainya. Ibnu Jarir, Imam Syukani, nah, untuk mengajarkan agama, mengajarkan ilmu syariat kepada keluarga. Ya, dan di sini disebutkan untuk itulah kewajiban sang suami untuk membekali dirinya dengan thalabul ilmu, untuk ilmu, menghadiri majelis-majelis yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, ya, generasi yang terbaik. Nah, belajar dia untuk kemudian diajarkan kepada istri dan keluarganya. Dan diantaranya yang baik pula, dia ikut diajak istri dan anaknya untuk menghadiri pengajian-pengajian yang diajarkan di sana Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salafus soleh salaful ummah. Ya, indahnya keluarga, suami istri dan anak berangkat pengajian, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Sang suami mungkin kurang keilmuannya, dia bawa kepada majelis ilmu sehingga sang istri anak bisa mendengarkan dari alim ulama, dari ustadz ilmu agama yang benar. Subhanallah, ya lepas tanggung jawabnya, dia telah menunaikan kewajibannya kepada istri dan anak-anaknya dengan demikian. Atau memasukkan anak ke pondok pesantren itu masuk salah satunya. Tentu memasukkan anak pondok pesantren bukan dilepas begitu saja ya. Ya, banyak juga yang salah kaprah, salah paham. Masukkan anak pesantren dianggap sebagai seperti memasukkan barang ke bengkel. Ya, dilepas begitu saja, maunya jadi terima kunci sudah baik. Enggak bisa seperti itu juga. Dan jadi pendidikan utama itu ada pada pendidikan keluarga, teladan dari suami dan istrinya. Ya, pesantren ya 24 jam dia dalam mungkin 6 bulan sekali baru pulang dan sebagainya, tapi tetap
suami, istri, bapak, ibu itu punya peran yang besar terhadap pendidikan anak, terhadap pembentukan karakter anak. Ya sudah kita kadang konseling anak apa ya, permasalahan yang terjadi, ya pendidikan sudah benar di pondok pesantren, adab-adab diajarkan, peraturan-peraturan ditegakkan, ya kan. Tapi kenapa kok nggak mau bentuk karakternya? Ternyata masalahnya ada pada orang tuanya yang terbawa kepada anaknya. Pondok pesantren tapi karena didikan dari orang tuanya, teladan dari orang tua kurang, ya. Jadi dia sekedar menjalankan pesantren, sekedar menjalankan takut dihukum, takut akan aturan, dan tidak sampai meresap kesadar atas kemauan dirinya. Nah, tidak demikian. Itu kesalahan di situ ya, kebanyakan yang kami konseling anak ataupun orang tua. Ya, oke, ya, di sini disebutkan juga dalam kehidupan yang serba materialistis, ya, seperti sekarang ini banyak suami yang melalaikan diri dan juga keluarganya. Ya, gawat memang ya semakin ke sini. Kehidupan zaman modern, kemudian zaman teknologi, zaman medsos. Ya. Kita lihat banyak suami yang ujungnya sibuk di luar, berdalihnya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, tapi dia melalaikan kewajiban-kewajibannya. Ya. Dia menganggap seolah cukup hanya memberikan nafkah berupa harta saja, yang membayar uang pesantren, uang SPP, uang makan anak cukup. Enggak demikian, ya. Nah, justru pendidikan agama itu adalah yang pokok untuk dijalankan oleh diri suami di hadapan istri dan juga anak-anaknya. Ya, jadi suami berkumpul dengan keluarga, menunaikan ibadah bersama-sama, bahkan kalau ada rezeki bisa umroh bersama-sama, abinya menjadi teladan bagi Umi dan juga anak-anaknya. Subhanallah. Yang pentingnya juga laki-laki suami untuk belajar, ya belajar. Jadi jangan cuma mengandalkan ustadznya saja. Dia belajar kepada ustadz untuk kemudian dia bisa mengajarkan kepada keluarganya. Malu dong sama anak sama istrinya kalau terus menerus ikut-ikutan dalam mengamalkan suatu ajaran, ya, taklid begitu. Ya harus tahu ilmunya sehingga bisa diskusi ilmiah dalam masalah agama juga dengan istri dan anak-anaknya. Ya, bahkan kejadian banyak anak yang pulang ke rumah kemudian mengajarkan kepada orang tuanya dengan dalil Al-Quran hadis jelas dalilnya, kemudian orang tuanya menolak, merasa digurui, ya. Padahal orang tuanya nggak punya dalil sama sekali dalam membantah anaknya. Dan justru akhirnya kamu masih kecil, tahu apa, ingusan, jangan sok-sokan. Itu sangat bertolak belakang dengan pendidikan anak, pendidikan karakter anak, pendidikan parenting anak. Ya, harus sejalan. Ya. Dan di sini disebutkan ya, panjang cerita tentang kehidupan zaman sekarang ini. Ya. Jadi tetap kewajiban suami untuk memperhatikan pendidikan istri dan juga anak-anaknya. Tidak lepas atau mengandalkan orang lain saja. Dia harus turun tangan. Ya. Dan betapa bodohnya bapak atau suami, ya, yang kemudian melepaskan begitu saja pendidikan pengajaran Al-Quran kepada anak. Ya. Mengapa dikatakan demikian? Karena keutamanya kan sangat besar itu. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran itu akan bernilai 10 kebaikan dilipat gandakan huruf, ya. Alif lam mim itu bukan satu tapi 3. Berapa banyak pahala dari membaca Al-Quran tersebut. Termasuk mengajarkan Al-Fatihah. Ya, hendaknya suami harus menjadi orang yang pertama mengajarkan Al-Fatihah. Kita lihat kebanyakan di rumah tangga kaum muslimin. Yang anak bisa Al-Fatihah itu dari mana? Dari guru PAUD-nya, dari guru TK-nya, dari guru ngajinya, guru TPQ-nya. Waliyadzubillah, ketinggalan, kasihan pahala yang besar dengan mengirimkan Al-Fatihah itu. Setiap kali anaknya baca surah Al-Fatihah dan sholat itu harus dibaca. Nah, itu yang dapat pahalanya adalah guru ngajinya, guru TPQ-nya. Padahal dia yang besarkan anak, dia yang nafkahi anak, dia yang
kasih makan anaknya, kasih pakaian, biaya pendidikan, tapi dia nggak dapat keutamaan yang besar dari mengajarkan surah Al-Fatihah. Ya, pentingnya. Ya. Nah, uh, uh, begitu pula kewajiban seorang istri membantu suami mendidik anak di rumah. Ya. Dan seorang istri diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah, mengurus rumah dan juga anak-anaknya, menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, ya, itu penting. Ya, penting. Kalau bisa istri memang di rumah, tapi kalau istri membantu keuangan suami dan itu tidak menyelesaikan syariat pun tidak masalah. Dan Masya Allah ya bisa membantu perekonomian suami dengan tidak menyelesaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, menasihati istri dengan cara yang baik. Ya, jadi dinasihati dengan cara yang baik. Rasulullah SAW mewasiatkan agar berbuat baik, istausu bin nisa, berlemah lembut, bersabar atas segala kekurangan istrinya. Dan disebutkan ya, juga bisa disebutkan sebelumnya seperti tulang tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok adalah. Nah, ya di sini hadisnya disebutkannya istausu bin nisa khaira dan seterusnya sudah dibacakan. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, berikut mindila ya juga sudah hadisnya telah kita bawakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, dan di sini disebutkan ya saya ingin dalam syarat Riyadhus Shalihin menyebutkan ya maka wanita ini ya apabila seorang bersenang-senang dengannya maka ia bersenang-senang di atas kebengkokan ya. Nah, jika ia ingin meluruskan maka ia wanita itu nggak akan pernah lurus. Ya. Jadi wanita itu kurang dengan sebab penciptaan dan juga tabiatnya dan juga melakukan kekurangan. Ya. Jika berusaha untuk meluruskan maka berarti engkau akan mematahkannya dan mematahkannya itu ialah dengan menceraikannya. Ya. Jadi maknanya ialah sesungguhnya jika engkau berusaha agar ia bersikap lurus ya menuruti semua keinginanmu maka itu hal yang mustahil ya. Kita suami laki-laki berharap wanita istri kita mengikuti seluruh keinginan kita maka itu hal yang mustahil, itu yang dimaksud bengkoknya di situ ya. Ya maka ketika itulah engkau akan bosan kepadanya ya, dan akhirnya menceraikannya. Jadi harus bersabar, harus kita pahami karakter istri yang demikian kekurangan. Jangan kemudian kita menuntut kesempurnaan dari istri kita. Yang itu yang kemudian ini terjadi kasus perceraian ini. Dan engkau nggak akan mungkin mendapatkan wanita yang 100% selamat dari cacat kekurangan bagaimanapun keadaannya. Ya. Mungkin ada yang menyebutkan dalam kesempurnaan fisik. Ada orang yang cari istri yang subhanallah cantik. Bagaimana? Dan kita lihat itu di sana para influencer, para artis-artis banyak yang kemudian di awalnya bangga dengan kecantikan istrinya, istri bangga dengan kegantengan suaminya, bahkan kayaknya itu cerai juga ujung-ujungnya. Ya. Atau selingkuh, diselingkuhi juga. Ya, padahal netizen menganggap kurang apa coba gitu kan, istri udah begitu, masih juga. Ya memang kayak gitu. Nggak ada yang sempurna. Ya. Kemudian yang ke-8, mengizinkannya keluar untuk kebutuhannya yang mendesak. Jadi jangan dilarang kalau memang itu kebutuhan yang mendesak baginya. Jadi hak istri atas suami agar diizinkan keluar untuk kebutuhan yang mendesak. Ya, di antara seperti pergi ke warung, pasar, untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Bagus lagi kalau suami yang belanja itu bagus. Tapi kan susah kadang suami harus mencari nafkah, bekerja di kantor, di sekolah dan lain sebagainya. Istri butuh untuk membeli rumah tangga, jadi diizinkanlah. Atau kalau dia punya RT, bagus lagi RT yang belanja, jadi istri tetap di rumahnya. Ya. Nah, dan di sini disebutkan hadis dari Bukhari Muslim. Qad adinallah lakunna an takhrujna li hawaiji. Pun yang boleh untuk keperluan hajat. Nah, tapi tentunya sesuai dengan keperluan kebutuhannya. Ya, dan di sini disebutkan syaratnya
Yang pertama, memakai jilbab yang syar'i, ya, memenuhi syarat-syarat yang sudah kami sampaikan juga ada pada berpakaiannya wanita muslimah. Dan yang kedua, tidak ikhtilat berbaur dengan kaum laki-laki. Kemudian yang ketiga, nggak pakai wangi-wangian atau parfum. Yang keempat, tidak menimbulkan fitnah. Ya, nah, ikhtilat berbaur dengan kaum laki-laki ini tentunya susah di zaman yang sekarang, ya, tapi yang jelas nggak boleh berkholwatnya, ya, berdua-duaan dengan laki yang bukan mahramnya. Ya, ke pasar kan susah, ke mall nggak mungkin bisa tanpa ikhtilat, ya. Kalau bisa dijauhi, jauh. Tapi kalau nggak bisa, ya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semampunya. Nah, dan juga suami pun dibolehkan untuk mengizinkan istrinya menghadiri sholat berjamaah di masjid, ya, apabila syaratnya terpenuhi tadi, ya, nggak menimbulkan fitnah juga. Nah, dan itu disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis Bukhari Muslim ini. Jangan dihalangi. Nah, dan di sini disebutkan ya, dalil-dalilnya. Dan yang terbaik memang wanita itu di rumahnya. Sholat aja amalan yang agung, wanita yang terbaik pahalanya itu di rumahnya. Maka begitu pula amalia pekerjaan wanita yang terbaik itu dari rumahnya. Lagi zaman sekarang, ya, zaman teknologi, zaman online, bisa wanita mencari nafkah, membantu keuangan suami dari bekerja secara online, nggak harus keluar rumah. Subhanallah. Tapi kalau memang harus keluar rumah, ya nggak masalah dengan menjaga adab-adab tadi. Dan yang kesembilan, ya, suami harus dapat berlaku adil terhadap istrinya, ya, apabila ia punya istri yang lebih dari satu, ta'addud atau poligami. Dan suami harus dapat berlaku adil, ya. Syaratnya poligami itu kan harus adil. Ya, mungkin orang yang suka poligami berdalil di surah An-Nisa tersebut, ya, masna wa thulatha wa ruba'. Nah, kan tapi dia nggak baca ayat setelahnya, ya, kalau nggak sanggup berlaku adil, fawahidah, ya, maka satu saja. Ya. Ya, suami harus dapat berlaku adil dan dalam makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan juga dalam hal giliran eh, bermuamalah tinggal bersama istri-istrinya. Ya, nggak boleh sewenang-wenang, zolim, ya, karena Allah Taala larang. Dan kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya itu ada 11, dan bagaimana Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membagi waktunya, ya, memberikan hak-haknya secara adil kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia itu nggak lepas dari perceraian. Ya. Nabi SAW bercerai juga dengan istrinya. Dan Nabi SAW juga pernah bertengkar dengan istrinya. Ya. Tapi Nabi SAW tidak berlaku zalim, ya, tidak berlaku sewenang-wenang. Ya. Dan di sini disebutkan adil bukan berarti sama, ya. Dan nggak mungkin ada manusia yang mampu adil dalam masalah cinta dan bersetubuh. Sebagian Nabi SAW paling cintanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dibandingkan dengan istri-istri yang lainnya. Nah, sebutkan surah Nisa. Dan Nabi SAW bersabda, ya, man kanat sallallahu imra'atan, mereka punya dua istri dan condong kepada salah satu dari keduanya, ya, balasannya pada hari kiamat dia datang dalam keadaan pundaknya miring sebelah. Ya, hadis Abu Dawud, Tirmidzi, dan lain. Jadi pada dasarnya poligami ta'addud itu diperbolehkan dalam Islam. Nahnya itu sebenarnya bukan poligaminya tapi monogaminya. Ketika dia nggak berlaku adil, ya, dan diperintahkan bagi orang beragama untuk bisa berlaku seadil-adilnya. Kemudian poin yang ke-10, ya, jika seorang suami pulang dari safar, hendaklah ia menuju masjid untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, lalu segera pulang ke rumahnya untuk bercampur dengan istrinya. Ya, ini adabnya suami pulang dari safar, ya, menjadi hak dari istrinya, ya, karena ketika ditinggal istrinya
punya hak dari suaminya untuk digauli gitu ya. Dan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila pulang dari safar pada waktu dua beliau masuk masjid 2 rakaat sebelum beliau duduk ya. Nah, kemudian juga adab suami ya, hendaknya sebelum pulang ke rumah ya mengutus seorang ya, kalau zaman sekarang bisa video call atau chat WA untuk beri kabar kedatangan agar tidak dadakan, yang mana diharapkan ya sang istri dapat bersiap-siap menyambut kedatangannya ya. Dan disebutkan malam hendaknya tidak langsung tidur ya, sebelum memenuhi hajat biologis dari istrinya ya. Nah, ya, di sini disebutkan juga ada sejumlah hak para istri yang harus ditunaikan oleh para suami. Ya, ada 10 yang disampaikan, 5 tadi dari hadis yang pertama di awal, kemudian 5 berikutnya sebagai tambahan. Ya, nah, eh, nah terkait dengan apa namanya membangun hubungan rumah tangga suami istri yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya tentunya butuh keilmuan, ya butuh ilmu agama, yang mana ilmu agama itu kemudian uh, apa ilmu yang juga mengajarkan yang memahami tentang psikologi manusia. Ya, kalau kita lihat tentang ilmu psikologi antara suami dengan istri, ya beda antara psikologi suami dengan istri. Ya, agar tercipta sakinah mawaddah warahmah tadi telah disebutkan tentang memenuhi hak istri, suami wajib memenuhi hak-hak istri ya. Jadi apa namanya seorang suami ya, hendaknya memahami kebutuhan emosional sang istri, memahami psikologi sang istrinya ya. Harus mengenal bagaimana psikologinya, apa yang disuka, apa yang tidak disuka, memahami bahasa cinta dari sang istrinya, ya, memahami bagaimana cara mengekspresikan cintanya yang bermakna untuk sang istri. Ya. Jadi bahasa cinta, pujian, sentuhan fisik, ya. Kemudian family time, waktu yang berkualitas, pulang kerja, jangan langsung kemudian capek istirahat, kemudian nggak mau ngurus apa-apa sama sekali, mau langsung gitu. Nah, tapi bagaimana dia apa namanya bermuamalah dengan keluarganya sebelum dia beristirahat. Ya, termasuk memberikan hadiah, pulang kerja bawa hadiah. Ya, dan itu menimbulkan kecintaan sang istri kepada sang suami. Jadi jangan dilupakan itu ya. Kita tahu dari dalil-dalil ya, tapi secara psikologi kehidupan kita sekarang ya, jangan lupa pujian, hadiah, ya, dan juga bagaimana kita uh, melayani, berusaha untuk melayani, tidak menuntut untuk dilayani, tapi kita memulai untuk melayani. Ya, kalau tercipta yang demikian, ya, ya insya Allah akan terjadi hubungan yang sakinah mawaddah warahmah dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Nah, jadi ikatan emosional butuh dibangun di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan emosional, kebutuhan emosional suami dengan istri bagaimana memahami apa namanya kebutuhan emosional dari suaminya ya, suami berusaha memahami kebutuhan emosional dari sang istrinya sehingga terjadi ikatan yang kuat, saling pengertian ya, memandang dari berbagai sudut pandang ya, dan seperti itulah Islam mengajarkan. Kemudian juga ya hendaknya apa namanya terjalin komunikasi yang efektif ya, karena kan masalahnya biasanya ini masalah komunikasi yang tidak baik antara suami dengan istri. Jadi komunikasi itu adalah kunci utama dari suatu hubungan. Ya, kalau ingin baik hubungan, maka kita
efektifkan, kita perbaiki bagaimana cara berkomunikasi. Dan komunikasi yang paling efektif ya bagi suami ya, bagaimana suami itu bisa menjadi pendengar yang aktif ya, bisa menjadi pendengar yang aktif dari sang istri, menunjukkan rasa empati, perhatian ya. Kemudian juga nggak bersikap defensif kepada istri ya saat terjadi konflik ya, egois, bertahan, nggak mau menerima masukan, kritikan, saran. Ini perlu dipahami bagaimana komunikasi yang efektif tersebut ya, menjauhkan dari sikap defensif dan menghargai pendapat istri ya, tidak memotong pembicaraan ya, itu semua diterapkan. Kalau teori komunikasi itu begitu majunya untuk komunikasi di ilmu marketing, ilmu bisnis ya, mengapa enggak diterapkan di rumah tangga? Kalau seandainya suami ini adalah komunikator yang efektif, yang jago berkomunikasi ya di rumahnya ya, maka insya Allah ya, bismillah akan aman, damai, tercipta hubungan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan juga pastinya warahmah. Kemudian juga hendaknya saling memberikan dukungan emosional, harus peka, ya, harus saling peka, ya. Terutama ketika pasangannya punya masalah, karena hidup kan pasti penuh dengan masalah. Masalah yang satu selesai ada lagi dan tidak pernah habis masalah. Jadi harus saling memberikan dukungan, ya. Terutama istri yang biasanya cepat mudah stres karena mungkin kesibukannya di rumah tangga, beda dengan suami yang kehidupannya di luar ya. Ibu rumah tangga kebanyakan di rumah ya, itu kemudian dia lihat medsos, kawan-kawannya mungkin senang dengan kehidupan di luarnya, pekerjaannya dan lain sebagainya, itu pasti ada menimbulkan efek psikologi, dampak psikologi stres dari sang istri. Ini suami harus peka ya. Suami harus ada untuk sang istri, harus paham pengertian, mendengarkan ya, dapat memberikan masukan, saran ya, bahkan mungkin pelukan hangat, kecupan ya, yang itu harapannya membuat istri merasa dicintai dan juga dihargai oleh sang suami, pentingnya ya. Jadi menguatkan hubungan sehingga terbentuk hubungan sakinah dengan saling memberikan dukungan emosional. Suami memberikan dukungan emosional kepada istri, mengerti akan emosi yang dialami, psikologi yang dialami, kemudian bagaimana dia bisa mendukung agar sang istri bisa kembali kepada emosional terbaiknya. Ya. Nah, suasana hati yang baik. Kemudian juga sang suami hendaknya juga senantiasa memberikan apresiasi ya, memberikan apresiasi, penghargaan, ucapan terima kasih kepada sang istri ya. Ini suami yang baik ya, suami yang ideal, suami idaman, dia mengapresiasi atas kebaikan upaya dari sang istrinya. Nah, sang istrinya mungkin nggak pandai masak, tapi ketika dia masak misalnya walaupun kurang rasanya, tapi bagaimana suami ini ya untuk menimbulkan kecintaan kepada satu sama lainnya, itu bisa memberi apresiasi atas usahanya walaupun ada kekurangan dan diperbaiki ya. Dan ini membuat istri jadi merasa dihargai, istri merasa menjadi ratu di rumahnya ya, subhanallah ya. Ketika istri merasa dihargai itu, dia mendidik anak-anaknya pun dengan tulus, ikhlas, dan juga nyaman. Yang bekerjanya dia di rumah tangga pun akan tulus dan juga ikhlas dan bersemangat. Ya, lain kalau kemudian sang suami cerewet, ya, menuntut banyak tapi nggak pernah mengapresiasi, mengucapkan terima kasih, ya, yang ada kritikan. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu upaya yang sederhana, ucapan terima kasih sederhana. Ya,
jangan sungkan, jangan apa untuk berterima kasih, untuk meminta maaf kepada istri apa. Nah, seperti itu. Itu akan mempererat hubungan antara suami dengan istri. Ya. Kemudian juga diantaranya bagaimana suami ini menjalin hubungan, ya. Kalau kita mungkin di hubungan kerja, kita yang belajar di manajemen, ya, bagaimana teamwork antar tim, antar SDM itu dapat baik, terjalin baik. Maka begitu pula di rumah. Hendaknya diterapkan ilmu manajemen SDM di rumah. Ya. Bagaimana suami bisa menjadi partner yang terbaik bagi sang istri, menjadi mitra, saling mendukung dalam membangun rumah tangga, ya, berbagi tanggung jawab, job desk-nya jelas, job desk suami, job desk istri, kemudian saling membantu apabila satu telah selesai, seperti itu, ya, seperti kehidupan manajemen, kehidupan di pekerjaan kita terapkan juga di rumah, ya, berbagi tanggung jawab, ya, mengurus anak, melakukan pekerjaan rumah, ya, suami dapat mengurangi beban istri ketika suami tidak ada kerjaan, ya, menciptakan hubungan yang seimbang, selaras antara suami dengan istrinya. Dan ini akan menjadikan hubungan antara suami dengan istri semakin kuat, semakin erat. Ya. Nah, dan juga diantaranya menjaga romantisme. Ya. Jangan jadi suami yang kaku kepada istrinya, ya, mentang-mentang ngaji apa, ya, kemudian kaku. Enggak, ya. Lihatlah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam romantisnya kepada sang istrinya. Ya. Jadi semakin ngaji, semakin paham ilmu, harusnya semakin romantis kepada sang istri. Ya. Ini penting banget untuk membangun hubungan yang harmonis di rumah tangga. Ya. Ucapan I love you, babe, misalnya kan, ya. I love you, honey. Hibbuki fillah, ya habibati, ya azizati, ya, memberikan surprise, tiba-tiba bunga, memberikan hadiah, pulang membawakan bantal berbentuk love misalnya, subhanallah, ya, meluangkan waktu untuk berdua, ya, anak banyak mungkin saya sekali dititipkan kepada mertua, kakek, nenek, orang tua, untuk kemudian dia bisa menjalin waktu berdua romantis dengan sang istrinya. Ini perlu dijaga. Jadi penting bagi sang suami ini untuk punya romantisme kepada sang istrinya. Ya, kalau nggak demikian, ya, alhamdulillah, ya, bagi suami yang kerja di luar, ya, di lingkungannya ada perempuan di sana, alhamdulillah, ya, bisa-bisa romantisnya kepada perempuan lain. Ya, ini, jadi suami sadar diri, ya, mana yang halal, mana yang haram. Yang halal maka dia semaksimal mungkin membentuk hubungan yang romantis, keintiman antara dia dengan sang istrinya. Dan juga laki-laki hendaknya menjadi pribadi yang amanah dan juga bertanggung jawab. Suami harus bisa menjadi sosok yang dapat diandalkan. Ya, betapa beruntungnya istri, ya, ketika punya suami yang bisa diandalkan. Ya, betapa bangganya dia, betapa bahagia, betapa bersyukurnya dia yang mendapatkan suami yang kuat, suami yang cekatan, suami yang gercep, ya, suami yang juga kuat dalam finansial, misalnya emosionalnya bagus, spiritualnya bagus, subhanallah, ya. Nah, jadi pemimpin itu kan leader, ya, harus punya jiwa kepemimpinan, harus pandai dalam manage, manajer, ya. Jadi suami tanggung jawab yang memimpin keluarga dengan bijak dan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi sang istri. Ya. Kemudian juga hendaknya suami menjalin hubungan yang baik dengan keluarga sang istri, ya. Menghormati, menghargai, kalau ada kelebihan harta, memberikan kepada keluarga istri, itu semakin menimbulkan rasa cinta yang besar istri kepada suami. Ketika suami menghormati,
menghargai keluarga sang istri, mertuanya, atau mungkin paman, bibi dari istri, sepupu, ponakan, dan lain sebagainya. Ya, istri merasa dihargai, dihormati, merasa didukung, ya, jadi dia nyaman uh, dalam mendukung tugasnya sebagai istri untuk menjaga rumah anak-anak dari suaminya. Kemudian sang suami juga hendaknya menjadi teladan bagi istrinya. Ya, nggak cukup sekedar ngomong, tapi bagaimana dia lead by example, yang memimpin dengan memberikan contoh, memberi keteladanan dalam hal akhlak, kesabaran, keteguhan, ya, peraturan di rumah misalnya, detox handphone, gimana pembatasan penggunaan handphone, dia contohkan. Dan dia menunjukkan contoh penghormatan kepada anak-anak dan juga kepada istrinya. Ya, perilaku suami yang seperti ini menjadi teladan dalam akhlak, adab, dan peraturan, itu akan membawa kenyamanan, suasana harmonis, kebahagiaan di kehidupan rumah tangga. Ya. Dan juga hendaknya seorang suami menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, bisa bagi waktu. Ya, ini kebanyakan gagal suami di sini. Ya, lebih banyak pada pekerjaan daripada keluarga. Padahal ini waktunya harusnya waktunya untuk keluarga. Ya. Nah, dan juga yang penting ya, suami harus juga bisa menjaga penampilan dan juga kesehatan dirinya. Ya. Nah, penting ya, karena tentu satu sama lain nggak ingin punya pasangan yang sakit-sakitan, nggak ingin punya pasangan yang kucel, yang nggak rapi, yang acak-acakan. Ya, jadi saling merawat diri. Suami harus bisa good looking di hadapan sang istrinya, harus punya apa namanya, sehat, kuat. Ya, yang terakhir yang mungkin karena waktu yang sudah 1,5 jam sudah, nah, tidak terasa. Jadi suami harus punya akidah yang kuat, ya. Akidah yang kuat, spiritual yang kuat, yang mana akidah spiritual yang kuat ini ya akan menimbulkan semangat, akan menimbulkan uh, keberkahan, ketakwaan di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, terutama akan berpengaruh kepada istri dan anak-anaknya. Ketika sang suami memiliki akidah yang kokoh, akidah yang kuat, ya, suami jadi rajin ibadah, yang kemudian itu qiyamul lailnya, membaca Al-Quran, ya, akan meningkatkan spiritualitas ibadah dari istri dan juga anak-anaknya. Betapa beruntungnya, betapa bahagianya istri ya ketika melihat suaminya bangun malam, kemudian membangunkannya untuk juga qiyamul lail. Ketika melihat suaminya membaca Al-Quran, kemudian ikut membaca Al-Quran. Subhanallah, betapa bahagianya kehidupan rumah tangga yang ideal, rumah tangga Islami, rumah tangga Rabbani seperti itu. Ya. Nah, dan seperti itulah rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita perhatikan bagaimana istri, ya, apalagi istri yang uh, sebagai ibu rumah tangga, ya, berat jadi ibu rumah tangga. Pekerjaan yang paling berat itu ibu rumah tangga. Ngurus rumah dia, kamar kotor dia yang bersihkan, halaman kotor dia juga, ruang tamu kotor dia yang bersihkan, kamar mandi tanggung jawab dia juga, dapur dia juga, bangunkan anak kewajiban dia juga, ibu rumah tangga, merapikan kasur dia juga, memandikan dan memakai pakaian anak-anak juga siapa, ibu juga, memasak untuk suami dan anak-anak dia juga, menyiapkan makanan, kemudian membereskan makanan, cuci piring, kewajiban dia juga. Ya, mencuci baju, menyetrika, istri juga. Memilih, menyiapkan baju suami dan anak-anak, istri juga. Mempersiapkan anak untuk berangkat sekolah, bahkan sampai mengantarkan anak sekolah juga kadang ibu juga. Ya, mengajarkan anak di rumah, ibu juga. Mengulang-ulang pelajaran pelajaran sekolahnya anak-anak di rumah, ibu juga. Yang cebokin anak-anak yang masih kecil, balita, ibu juga. Kalau suami sakit, ibu juga yang merawat. Kalau anak sakit, ibu juga yang merawat. Jadi berapa beratnya menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, ibu rumah tangga, kerjaan yang paling berat. Dan jam kerjanya itu bisa 24 jam ibu itu. Ya.
nggak ada apa-apanya mereka yang kerja sebagai wanita karir, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan pekerjaan yang mulia, itu pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Dan benarlah sabda Nabi SAW, ayyuma imra'atin matat wa juha anha radin dakhalat jannah. Ya, wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia pasti akan masuk ke dalam surga. Dan dalam hadis lainnya riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidzat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ya, kalau wanita itu selalu menjaga 5 waktunya, berpuasa sebulan, di bulan Ramadan, ya, betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita yang mulia ini, ya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka. Jadi pilih mau dari pintu mana saja yang dia suka. Ini bagi wanita. Nah, wanita yang solehah, ibu yang solehah, istri yang solehah tersebut. Nah, kami cukupkan sampai sini penjelasannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Anda kembalikan kepada admin. Mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin dicukupkan karena waktunya juga sudah lewat. Mohon maaf. Nah, belum atas maun. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu